Halo Sobat Pintar, selamat siang. Ini dari tadi Kak Robi perhatiin di kolom chat udah rame lama-lama. Kenapa? Kalian udah agak sabar dapat Emani lagi. Santai-santai. Itu poin nomor 2. Yang pertama kita tetap harus saring ilmunya dulu. Ini masih rame nih ada Kak Alfa yang kemarin habis menang ya. Siapa lagi nih? Ada juga Kak Elsa kemarin masih hangat habis menang. Ini tadi Kak Robi minta emot kok dikasihnya love gitu. Untung nggak baperan, kalau baperan bahaya nih. Oke, oke. Sebelum dimulai, Kak Roy bakal sapa-sapa dulu ya. Selamat sore, Sobat Pintar. Semoga Sobat Pintar selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Siang-siang kayak gini ada yang live ada yang Zoom di rumah, ada yang di sekolah, ataupun di mobil, di tempat nongkrong, dimanapun deh. Kita harus tetap belajar, santai, sharing-sharing gitu ya. Nah, setelah kemarin kita seru-seruan, Sobat Pintar, dari mulai hari Senin sampai kemarin hari Kamis ya, ngebahas gimana caranya milih jurusan biar nggak salah, ngebangun mimpi yang benar kayak gimana, terus juga kita diskusi milih jurusan sesuai sama hobi atau cuan. Seru banget deh pokoknya. Dan tibalah kita di hari terakhir nih, hari sekarang, bagi teman-teman yang kemarin mungkin greget ya, oh iya kenapa kemarin nggak nanya gitu, kenapa kemarin kurang aktif. Ini kesempatan terakhir nih, ini hari terakhir, jadi silakan kalian keluarin semua unek-unek kalian, tanya nih, tembaklah narsumnya nih, sama pertanyaan tersulit yang kalian punya. Nah, kali ini kita bakal bahas apa sih? Kali ini kita bakal bahas pentingnya soft skill dan mindset untuk keberhasilan masa depanmu. Ini menurut Kak Robby bakal yang amat-amat penting banget sih, mindset ya. Kita capek atau enggak, ikhlas atau enggak, lain sebagainya itu tergantung sama mindset sih. Ini harus kita fokus dengerin ya. Nah, Sobat Pintar, Kak Robi mau nanya nih sebelum kemana-mana. Di era digital yang super cepat ini, kira-kira bakal apa sih yang perlu kita siapin? Ada yang bisa jawab? Ada yang berani jawab? Gak ada jawaban yang benar dan salah ya. Bakal badan kuat. Oke. Ini menti Kak Robi kemarin nih, Kak apa? Ada lagi? Kira-kira bakal apa nih? Harus kita punya nih. Kalau badan kuat harus sering fitness dan olahraga. Oke, oke, oke. Benar sih, karena kalau badan sama mental kita nggak kuat, cita-cita segimana pun bakal lumayan sulit ya. Bakal ilmu sesuai minat, bagus, bagus, oke, oke. Kenapa nggak ada yang jawab judul ya? Padahal mindset itu kan bakal buat kita di masa depan ya. Tapi nggak apa-apa, nanti bakal dijelasin sama narsum kita yang keren, betapa pentingnya mindset kita jadikan buat bekal kita di masa depan, di masa yang super cepat ini. Oke, Sobat Pintar. Kali ini Kak Robi gak bakal sendiri, Kak Robi udah ditemenin sama Kak Nuri nih. Jadi Kak Nuri ini adalah Sobat Pintar yang terpilih untuk menjadi MC pada sore hari ini. Kita sama dulu Kak Nurinya. Halo Kak Nuri, selamat sore. Halo Kak Ruben, selamat sore. Oke, merdu ya suara Kak Nuri. Ini anak Bandung nih. Kak Nuri gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Kak Ruben sendiri Oke, gimana? kabar Kak Robi sehat. Ini semangat banget sih. Apa ya, semangat sedih sih ya. Setelah 5 hari kita ketemu di Hardiknas, tiba-tiba harus udahan. Gitulah Kak Nuri. Jadi ini hari terakhir ya Kak. Ini hari terakhir Hardiknas sih, jadi harus semangat. Kalau Sobat Pintar gimana nih? Semangat nggak? Coba kasih reactionnya dong. Oke, jangan Sobat kasih love Pintar. lagi ya, apa ya. Tuh, love lagi nih. Semangat katanya Kak. Oke, oke. Oke, sebelum acara kita mulai, Kak Nuri akan membacakan terlebih dahulu aturan main dari webinar sore ini nih Kak. Yang pertama, videonya dinyalain ya selama sesi acara berlangsung. Kemudian, bagi sobat yang mau bertanya, boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung menggunakan fitur raise hand. Nah, kemudian link daftar hadir akan dibagikan di kolom chat 15 menit sebelum kelas kursus pintar selesai. Dan yang terakhir, sertifikat hanya akan dibagikan melalui aplikasi Aku Pintar. Jadi pastikan ya sobat untuk sudah mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Nah, dari sebelum itu ada info penting nih dari Kak Robi yang menarik. Nah, info apa nih Kak Robi? Menarik dan pasti ditunggu-tunggu sih. Ya, kita masih tetap konsisten ya. Dari hari pertama sampai sekarang kita benar-benar menyediakan hadiah berupa money sebesar Rp150.000. Tetap aturannya sama, jadi bagi peserta yang teraktif, entah itu di kolom komentar maupun interaksi secara langsung dengan sumber, dia akan dinilai sebagai peserta yang aktif.
Jadi siapin prepare dari sekarang Sobat Pintar dan dapatkan hadiah sebesar 50.000 untuk satu orang peserta. Lumayan buat weekend, kopi gratis. Banget. Oke. Ini kayaknya tanpa berlama-lama kita harus mengenalkan narsum kita nih, Kak Nuri nih. Kita sapa dulu kali ya narsum kita. Oke, sudah hadir narsum kita. Namanya Kak Nadia. Halo Kak Nadia. Halo Mas Robi dan Nuri. Nuri dari Bandung, salam. Salam orang Bandung ya. Kangen Bandung deh. Kabar baik Kak Nadia? Baik, baik. Hari ini agak mendung ya kayaknya di sini. Aku nggak tahu di tempat kalian yang di Jakarta Sama, mungkin lumayan udah mulai mendung. mendung-mendung nih. Semoga koneksi internetnya lancar ya supaya hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama kalian lancar. Tuh pada hujan, iya deh. Oh, ada yang udah hujan, mendung. Ya, benar banget. Nah, jadi buat Sobat Pinter yang belum tahu siapa sih Kak Nadia, Kak Nadia ini merupakan event dan partnership manager di Sampurna University. Ini orang hebat banget sih. Kak Robi kalau ketemu di kampus pasti siap, Mbak Nad. Siap 86. Tapi yang unik dari Kak Nad ini, Kak Nad tuh apa ya orangnya? Humble-humble gitu lah. Jadi benar-benar sama dia tuh ngerasa kayak kakak gitu. Jadi ngobrolnya pun relax gitu. Oke, nah buat Sobat Pinter yang belum tahu, kira-kira Kak Nad tuh kerja di mana sih? Dia di kampus mana sih? Nah, kita bakal putar play salah satu video ini dari Sampurna University biar sobat makin tahu sekeren apa Sampurna University. Boleh di play pasal videonya. Welcome to Sampurna University, a fully licensed Indonesian university that delivers all of its programs in English and aligns with both national and international education standards. You can earn your U.S. degree at an affordable price with seamless transfer and flexible pathways, or earn a bachelor's degree in Indonesia. By working closely with key industry players and U.S. institutions like Broward College and the University of Arizona, Sampurna University prepares its graduates with applicable skills required by major employers. Recognizing that university graduates need more than just theory to compete globally, Sampurna University has outstanding faculty and state-of-the-art lab facilities that are the best equipped in Indonesia, where students apply what they learn. Sampurna University's multidisciplinary approach prepares its graduates to meet global challenges in the 21st century workforce and to become the future leaders of Indonesia. Oke, keren banget ini. Nah, Sampurna University ini adalah salah satunya universitas di Indonesia yang menggunakan kurikulum hybrid Amerika. Nah, bekerja sama dengan Broward College dan The University of Arizona, Sampurna University ini membuat akses yang terjangkau dan pilihan yang fleksibel untuk kamu, sobat yang ingin menempuh pendidikan internasional. Kamu bisa menyelesaikan kuliah 4 tahun di Indonesia dengan program 2 degree dengan Universitas of Arizona di US. Tanpa biaya ataupun hidup tinggi di luar negeri, kamu bisa tetap mendapatkan gelar internasional. Atau, jika kamu ingin tetap menyelesaikan studi di luar negeri nih sobat, di tahun ketiga dan keempat, kamu bisa transfer ke universitas lain di Amerika ataupun Kanada. Nah, dengan kompetensi yang diasah tentunya lewat program magang, serta kredensial yang lebih baik tentunya, kamu akan dipersiapkan untuk karir di lingkup nasional maupun internasional dan menjadi pemimpin global di masa depan. Di work ready and world ready. Nah, download info selengkapnya dan tur kampus secara virtual di link yang nanti akan dibagikan oleh pihak Aku Pintar ya, sobat. Yap, oke, itu informasi yang sangat menarik banget dari Sampurna University. Jadi sobat, silakan kepoin Sampurna University betapa kerennya itu. Jadi buat kalian yang lagi nyari info kampus, di mana sih kampus yang bisa bikin kalian berkembang, nyaman, lingkungan support. Ya, udah tahu lah ya jawabannya ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja kembali lagi nih ke topik kita dan narasumber kita kali ini, ke Mbak Nadia. Mbak Nadia. Yes. Ini kita kan bakal bincang-bincang terkait soft skill dan mindset ya. Selama ini kalau dianalogiin mindset tuh berbau sama pacaran tuh Mbak Nad.
Gimana tuh? Oh, aku Iya, baru dengar nih soalnya kayak gini. lu kalau jalan sama temen aja capek, bilang sama pacar hujan-hujanan juga nggak capek. Betul. Jadi Itu kali ya mindset ya. benar-benar perspektifnya ya, mindsetnya kalau sama pacar beda ya. Iya. Oh, mindset Kalau tuh lagi berarti jatuh gitu ya. cinta, semuanya gampang, semuanya Ya, easy ya. betul banget. Apapun nggak akan menyerah gitu ya. Itu baru sekecil itu yang saya tahu soal mindset. Mungkin nanti lebih detailnya lagi bisa dijelasin ya sama Kanadia ya, Iya. terkait soft skill dan mindset apa sih yang harus kita punya. Nanti sobat jangan lupa buat ramein di kolom komentar, dan kalau ada yang pengen nanya boleh langsung resen dan nanti akan di-unmute oleh panitia. Dipersilakan Kanadia. Oke, terima kasih banyak Mas Robi dan juga Kak Nuri yang udah memperkenalkan ya. Teman-teman, aku dengar ini kan hari terakhir ya, udah hari kelima nih. Aku mau tahu dulu dong, siapa di sini yang nggak absen? Aku mau lihat siapa yang nggak absen ikut 4 hari dari kemarin sampai hari ini. Ada nggak? Kalau ada boleh ini di chat ya. Aku ikut 5-5-nya, gitu ya. Nggak absen sama sekali. Oh, ada yang hari pertama absen. Oh, banyak juga. Aku belum absen, gitu ya. Oke, good. Aku kelupaan mulu. Wah, untuk hari ini nggak lupa ya, Izat ya. Nggak tahu kalau ada absen. Bukan absensi ya, tapi maksudnya ada ini nggak ada yang kemarin nggak ikut gitu ya. Atau semuanya 5-5-nya ikut. Oh, ada yang baru hari ini ya. Oke, good. So, senang banget bisa ketemu sama kalian. Seperti yang tadi udah dikenalkan, tadi Kak Robi sempat mention aku bekerja di Sampurna University ya. Sebelum kita hari ini ngobrol-ngobrol banyak nih, aku pengen kenalan sama kalian ya. Jadi sebelum di Sampurna University, aku dulu kuliah arsitektur, teman-teman ya. Sempat S1-nya kuliah arsitektur. Terus sempat kerja juga di arsitek, terus kayaknya kurang cocok. Akhirnya sambil aku kuliah juga sempat kerja di beberapa intern ya, magang di berbagai pernah magang di WO, pernah cobain kerja di perusahaan finansial gitu ya. Jadi aku coba waktu itu kepikirnya kayaknya nggak cocok nih jurusannya. Biasa ya. Makanya kalian sobat pintar nih harusnya udah lebih prepare nih ya, karena kemarin diajarin yang hari keberapa ya? Hari kedua ya. Milih jurusan. Ada FGD juga ya, kalian discuss tentang milih jurusan supaya nggak salah jurusan. Tapi dulu kakak belum terlalu banyak dapat guidance ya. Jadi waktu itu, yaudah deh ikut aja deh, katanya ayah gitu ya, kamu cocok arsitek. Ternyata pas waktu nggak cocok. Akhirnya aku coba-coba gitu ya. Selama aku kuliah, aku cobain bidang-bidang lain juga gitu ya, dan sempat coba kerja di arsitektur. Setelah itu aku tertarik untuk mendalami di bisnis ya, jadi aku kuliah S2 bisnis. Pekerjaan terakhir aku sempat jadi independent consultant di sebuah bisnis consultant namanya Instellar ya. Mereka mengayomi banyak startup dan UKM ya. Kemudian juga sempat kerja juga sebagai seorang project manager di BP, sebuah project Papua, teman-teman ya. Ada namanya Project Konsorsium BP Tangguh, British Petroleum, kalau kalian sempat dengar nama perusahaannya. Sampai akhirnya ke Sampurna. Kenapa sih aku akhirnya ke education? Karena dari sejak aku kuliah sampai kerja gitu ya, aku menyadari kayak aku tuh selalu suka terlibat atau berpartisipasi, berkontribusi di kegiatan-kegiatan organisasi anak muda, anak-anak gitu ya. Aku suka jadi volunteer untuk sampai sekarang pun masih nggak pernah absen gitu ya untuk jadi volunteer aktivis di bidang organisasi sosial anak muda. Jadi di situ aku belajar kayaknya itu yang menjadi kesukaan aku ya. Aku tuh suka sekali, maksudnya aku suka sekali menjadi supporter ya. Aku suka sekali mensupportkan semua ya. Aku menyadari passion aku tuh aku pengen championing young people gitu ya, dan anak muda dan anak-anak. That's why aku bekerja di education, karena education adalah salah satu yang bidang di mana itu menjadi fondasi untuk kalian semua ya. Itu aja sedikit perkenalan aku. Sekarang aku mau kenal kalian. Boleh dong. Aku mau lihat di kolom chat. Tadi ada banyak nih yang dari mana-mana. Boleh nggak kalian ramen di kolom chat?
kalian namanya siapa, dari sekolah mana ya? Dari sekolah mana, kelas berapa? Coba aku mau lihat. Oh, Intan. Oh, good. Kalau kamu suka ikut organisasi, that's good. Ada yang dari mana nih? Ada yang dari Bebel kelas 12. Ada yang dari, oh jauh-jauh ya. Wow. Tadi kayaknya ada yang dari Medan. Boleh ya, kenalan di chat ya. Ada yang kelas 11, kelas 12, kelas 10 dari Sidoarjo. Wah, jauh sekali. Ada dari Aceh. Wah, oke. Nah, aku harap selama kita sesi, kalian bisa nyaman aja ya, teman-teman ya. Nggak harus tunggu Q&A di belakang. Kalian bisa sambil aku sharing-sharing, nanti kalian juga bisa untuk langsung mulai chat aja kalau kalian kepikiran mau nanya sesuatu. Good. So, udah ada 4 hari, ini kemarin udah bagus-bagus semua nih topiknya. Tinggal aku kayaknya closingnya tinggal ini ya, kunci terakhir nih ya, kunci terakhir. Aku suka judulnya, fokusnya adalah pentingnya soft skill mindset untuk keberhasilan masa depan. Karena aku tahu pasti semua orang ingin berhasil. Ada nggak kalian yang pernah dengar gitu ya, teman atau siapa yang bilang, Kak, aku berhasil lah, siapa sih yang nggak mau berhasil? Ada nggak yang enggak, aku nggak mau berhasil, aku nggak mau, apa Kak, aku mau jadi orang yang fail aja gitu ya, yang gagal aja, atau yang loser gitu ya. Nggak ada ya, semua orang mau menang, semua orang mau berhasil, betul? Nah, biasanya ini kalau misalnya kakak ketemu banyak anak sekolah, terutama ya anak-anak muda, waktu mereka ngomongin soal planning masa depan, gitu ya, dia tanya soal masa depan, atau misalnya mau rencana kuliah, pasti biasanya ya pertanyaan yang paling utama adalah, Kak, jurusan apa sih yang prospek berhasilnya paling tinggi gitu ya? Jurusan apa sih yang paling tren, yang nanti dapat kerjanya gampang Kak, yang gajinya besar gitu ya. Jurusan apa sih gitu ya. Jadi kayak biasanya mengharapkan satu jawaban yang itu jadi kunci keberhasilan, padahal kita nggak bisa tahu ya, misalnya nih sekarang trennya jurusan ini, terus mungkin sekarang lagi banyak demand-nya, tapi apakah misalnya jurusan-jurusan yang nggak in demand, atau yang nggak banyak dibutuhkan, atau yang nggak tren gitu ya, and then kan nggak bisa berhasil? Enggak ya, tergantung mindset. Nah, kenapa? Tapi ini understandable teman-teman, karena kalau kalian ngomongin soal dari sekolah, kuliah, kalau kalian sekarang kuliah, ada yang kuliah juga kayaknya tadi ya, atau kalian mau SMA, semua orang tuh pasti arahnya ketika masa depan ini ya, pengennya berhasil, bukan cuma pas kuliah, tapi ujungnya at the end of the day kalian akan bekerja. Nah, ini adalah satu fakta di mana aku kalau ngobrol sama banyak anak-anak ini ya, anak-anak SMA, biasanya tuh sekarang mereka udah mulai aware bahwa cari pekerjaan tuh susah ya. Generasi milenial yang di atas kalian itu bahkan sekarang even S1, ini data-data dari BPS tahun 2021 ya. Waktu itu ini lagi pandemik juga, hampir 1 juta teman-teman. Ini lulusan S1 loh. Lulusan S1 yang susah mendapatkan pekerjaan atau unemployed, pengangguran. Jumlah angka pengangguran di Indonesia S1 tuh teman-teman. Ya 1 juta. Belum lagi nyari pekerjaan mungkin gampang ya, tapi cari pekerjaan yang apa ya, membuat kamu berdaya guna ya, bisa mengembangkan potensi kamu gitu ya. Dan juga of course paying the bills, so tadi bisa bayar tagihan ya kalau kamu nanti sudah adulting istilahnya. Gimana caranya supaya kamu berhasil? Ya. Ini apalagi di generasi kalian ya, aku merasa tantangan tuh paling lebih sulit lagi ya teman-teman. Ini kenapa sih kakak share ini? Karena biar kalian semakin menyadari pentingnya soft skill dan mindset itu kenapa gitu ya. Ini data dari PwC. PwC ini salah satu consulting top consulting dunia ya teman-teman ya, bisnis consulting dunia. Dia bilang bahwa nanti tahun 2030 ini secara global trennya tuh seperti ini teman-teman. Satu, dunia itu akan sangat dipengaruhi oleh disruption teknologi, perubahan-perubahan disrupsi ini karena perkembangan teknologi. Sekarang aja kan udah ngerasain ya nggak sih? Ya. Dari sejak pandemi semuanya jadi online, and then semua digitalisasi itu makin cepat, teknologi digital cepat banget. Sekarang lagi ramai apa? Yang lagi ramai banget, tahu nggak? Yang lagi heboh banget diobrolin ya, teknologi AI ya, kecerdasan buatan.
Tuh, benar AI. Nggak cuma AI, nggak cuma tantangan teknologi, tapi juga ada demographic shift. Demographic shift ini mungkin simpelnya adalah kalian jadi usia demografis yang nanti produktif itu besar banget ya. Tapi tantangannya ya persaingan juga semakin banyak ya. Apakah lapangan kerjanya juga semakin sedikit. Jadi teknologi kecerdasan buatan katanya mengurangi lapangan pekerjaan, tapi demografis kita semakin besar, semakin banyak usia produktif. Dan juga yang nomor 5 mungkin kalian juga merasakan ya, climate change, kemudian juga sumber daya alamnya semakin terbatas gitu ya. Jadi tantangannya semakin banyak nih teman-teman. Nah ini yang aku tadi bilang rame ya, semua serba AI gitu ya, berita yang bawain berita dibawain sama AI gitu ya. Ini beberapa screenshot yang aku tarik dari Instagram ya. Kemarin rame banget, banyak yang bilang ini lagi ada konsensus gitu ya di antar para pakar teknologi, leader-leader perusahaan teknologi gitu. Apakah ini kita harus stop dulu nih perkembangan AI-nya harus stop dulu, kalau enggak ini terlalu kita nggak tahu banyak efek negatif juga yang nanti bisa terjadi. Tapi ada opportunity juga teman-teman ya. Ini ada AI katanya bisa ngerjain PR, ngerjain esai pakai AI aja, pakai ChatGPT. Udah langsung ya, kamu cuma tinggal ketik dikit, tiba-tiba langsung jadi satu paragraf gitu ya. Tapi apakah ini membantu gitu ya? Nah, aku mau kasih lihat kalian satu video. Ini ada satu video yang menarik, aku nonton. Namanya judulnya AI Tries Job. Jadi ceritanya ada sebenarnya video aslinya itu cukup panjang ya. Ada 20 profesi ya, 20 orang-orang bekerja yang ceritanya mereka ditantang untuk menjawab apakah AI bisa menggantikan pekerjaan mereka ya. Kita lihat videonya yang satu ini. Silakan Kak. I'm a lawyer, Copywriter, doctor, music producer. personal trainer, Software engineer. DJ. I want to know. Can AI do My Job? I'm a software engineer. Where I work, we're always trying to know, where can I find the best craft beer? Please generate the code for a website using HTML, CSS, and Flask that tells me where there's craft beer near me. This is just raw code. You actually need to run the code somewhere. I'm copy and pasting the code into separate files, and it generates a website. How cool. Here's our website. All 3 pieces, the back end, the front end, and the styling, did actually make something that was human readable. That generates a website that we can look at and understand what it does seem like a huge feat to me. I'm a graphic designer. Rebrand the McDonald's logo as vegan. I'm seeing 4 image variations. It's struggling with text. It's looking sort of like characters, but in some sort of fictional language. I wouldn't send any of these straight away to McDonald's. They do each need a little bit of work. The 4th one, I think, is maybe the strongest. It's leaning towards more organic colors. Overall, I don't think AI can do my job. I kind of see this as a more evolved Pinterest. I can use it as a base for inspiration, but I don't think it will replace me altogether, or so I hope. I'm a therapist. People come to me when they want help in dating or relationships. Please answer the following question in a way a relationship therapist would. Why do I always fight with my partners? Conflicts are a natural part of any relationship. Fighting or arguing is not necessarily a sign of a bad relationship. Great. Some possible factors include communication issues, stress in life events, different conflict styles. How do I know what my conflict style is? Reflect on your past conflicts, observe your behavior during conflicts. Most people are incapable of reflecting on their conflict style during conflicts. So, while this is great information, I'm not sure how actionable it is. What AI has done is it's just dumped a bunch of information. Were I to be a client, I would probably want my money back. That's just me. So can AI do my job? I would say, have self-help books done my job? People don't lack knowledge. They lack the ability to follow through. I'm a firefighter. There's no way AI can do my job. Ya,
kayak tadi dia yang terakhir lucu ya. Kalau pemadam kebakaran diganti sama AI ya, nggak mungkin. AI mana yang bisa ini ya. So tadi ada beberapa contoh teman-teman ya, beberapa profesi, terus dia coba nih pakai program AI tercanggih yang ada di dunia sekarang ya. Kayak contohnya tadi ada desainer grafis ya. Terus dia bilang tuh ke AI-nya, tolong bikin desain logo McDonald tapi yang vegetarian. Oh, terus si AI-nya langsung bikin tuh ya, ada 3 gitu ya. Jadinya bagus nggak? Bisa nggak? Jadi AI bisa menggantikan graphic designer nggak? Desainer grafis. Dia bisa bikin logo-logo tadi ya, ada hasilnya ya. Tapi si desainer grafisnya bilang, tapi ini nggak bisa nih kalau ke klien kita kasih yang segini ya. Jadi harus diolah lagi ya, karena si AI ini kan dia cuma membuat sesuatu dari dasar informasi yang dia udah punya ya. Jadi si desainernya harus punya berpikir kritis ya, tetap untuk diolah lagi datanya. Terus ada juga psikolog tadi ya, psikolog dia bilang ke AI-nya gitu ya. Ini nih ada klien curhat soal hubungannya gitu ya, konseling. Gimana nih ada klien yang konseling, kenapa nih aku berantem terus nih sama pacar aku gitu ya. Terus AI-nya bisa langsung ngasih jawaban gitu ya, jawabannya panjang gitu ya tentang bagaimana mengatasi konflik gitu ya, terus gimana supaya konflik itu wajar gitu. Tapi si psikolog bilang gitu ya, ini semua yang dikasih AI adalah informasi ya. Kalau soal informasi, AI bisa kasih kita informasi lengkap banget, cepet banget ya teman-teman. Tapi sebagai seorang psikolog, ada hal-hal yang nggak tergantikan ya. Jadi misalnya ketika konseling, dia bisa membaca raut mukanya, gitu ya, gesturnya. Mungkin ada nggak sih hal-hal yang nggak terbaca atau nggak ini dari sekedar informasi ya. Jadi harus ada prosesnya. So bisa nggak AI menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ada ya? Bisa jadi gitu ya. Ini aku mungkin share sedikit. Ini aku ambil artikel dari ini pastinya Pak Erick Thohir ya. Kalau kalian tahu dari BUMN kita, dia sempat dari beberapa kasus yang aku rangkum. Jadi nanti di masa depan, ya, ketika nanti di masa depan nanti tempat kerja itu akan semakin cair ya teman-teman. Jadi mungkin kantor-kantor tradisional semakin nggak ada gitu ya. Terus tadi kalau AI bisa ngerjain soal gitu ya, bisa kasih kita informasi, bisa ngerjain pembukuan, ada banyak banget ya fungsi-fungsi, bahkan bisa mendesain poster ya, ada yang bisa mendesain karya seni AI-nya. Tapi tetap akan dibutuhkan ini dibilang chief of work. Jadi si otak leadernya ya, itu yang nggak bisa digantikan oleh AI. Nah, kalau kalian lihat nih dari data ini, nanti mungkin ke depannya yang bisa tergantikan kayak misalnya pekerjaan-pekerjaan administrasi gitu ya, yang bisa digantikan robot gitu ya. Terus misalnya tukang parkir mungkin nanti kita semuanya bisa otomatis pakai mesin parkir gitu ya. Fast food ya, koki restoran fast food ya, di luar negeri ada banyak teman-teman restoran fast food yang udah nggak banyak tukang masaknya gitu ya, semuanya tinggal pencet aja, udah otomatis semua. Oh, masukin ini pencet, masukin ini pencet jadi, masukin ini pencet. Karena udah di auto semuanya ya, udah diprogram. Tapi ada juga yang mungkin jobnya akan trending nih nanti ke depannya di berapa tahun, 10 tahun ke depan ya. Kalau kalian perhatikan ini of course banyak hal yang sifatnya digital gitu ya, teknologi. Jadi supaya kalian berhasil, nanti keberhasilan masa depan, kenapa aku kasih ini, kalian lihat ini, karena supaya kalian punya konteks ya, keberhasilan masa depan kalian tuh, karena aku berpikir masa depan kalian tuh akan sangat-sangat berbeda mungkin ya, dengan dulu aku melihat masa depan gitu sekarang gitu ya, tapi mungkin kalian akan lebihnya lagi. Nah ini beberapa, aku ambil dari World Economic Forum, ada beberapa skill, nah soft skill apa, jadi aku harus punya soft skill apa Kak, supaya ya, soft skill apa yang harus kamu punya supaya nanti kamu bisa bersaing, ya. Soft skill apa yang nggak bisa digantikan oleh teknologi AI gitu ya. Apa yang soft skill yang penting kalian kuasai supaya kalian bisa berhasil nanti ya. Ini ada 10
ya, tapi kurang lebih nih kalau aku simpulkan tuh ada 4 yang di sebelah kiri ya, yaitu memecahkan masalah, kemampuan kalian untuk menganalisa sesuatu, memecahkan masalah. Jadi teman-teman, kalau misalkan dinasihati sesuatu ya, atau misalnya dikasih tantangan, project di sekolah, ya, disuruh bikin paper, apa sih namanya kalau di sekolah sekarang istilahnya paper, masih paper nggak ya? Bikin esai, bisa nggak kalian pakai ChatGPT? Bisa, langsung keluar gitu ya, langsung keluar hasilnya seperti ini. Tapi apakah kalian akan mengasah daya analisa kalian, problem solving kalian, ya? Enggak ya teman-teman, karena kalian tinggal oh ya udah gitu ya. Tapi tetap teman-teman, kalau kalian misalnya mau berhasil dari sekarang, kalian jangan menghilangkan proses. Jadi jangan suka pakai shortcut gitu ya, karena kalau kalian pakai shortcut terus, kalian akan mengurangi latihan kalian untuk kalian punya analytical thinking ya, tadi bisa mengatasi masalah, problem solving. Jadi kalau ada masalah ini kalian bisa cari tuh logikanya. Oh, kalau ada masalah ini itu akar masalahnya ini ya. Jadi kan punya daya analisa. Kalau gitu bisa nggak jalannya kayak gini? Bisa nggak jalannya kayak gitu? Ya. Kemudian skill yang kedua yaitu self management. Ya. Contoh self management itu mungkin ini sebagian juga kalian udah belajar di berapa hari kedua ya. Aku lupa urutannya ya. Termasuk daya tahan kalian menghadapi stres ya. Mental health ya itu juga penting. Terus active learning. Jadi kalian bisa nggak sih bisa manage diri sendiri, memotivasi diri sendiri gitu ya, self manage. Tanpa kalian disuruh, tanpa kalian kalian punya secara aktif kalian mau belajar. Active learning ini yang nomor 2 tuh dari atas. Kemudian yang hijau lagi di bawah yaitu resilience ya. Bisa menghadapi stres. Nah, sadar nggak sadar teman-teman, ada banyak banget artikel ilmiah, jurnal ilmiah yang udah mendukung ya. Karena generasi kita tuh sering sekali dikit-dikit handphone ya, dikit-dikit scrolling gitu ya. Terus apa-apa lihat Instagram, TikTok gitu ya. Jadi kita suka pausing pikiran kita ya. Terus jadinya semua hal tuh cepat. Kalian sekarang mau pesan sesuatu, kalian tinggal order via GoFood tanpa kalian harus jalan jauh gitu ya. Makanannya bisa datang ke depan pintu kalian ya. Kalian perlu cari informasi, kalian tinggal Google, ketik, kalian bisa dapat informasi yang cepat, teman-teman. Tapi jadinya sadar nggak sadar, biasanya sekarang kita generasi yang lebih tidak sabar, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada masalah, ya ada proses sedikit yang susah sedikit aja, kita langsung, nggak cepat selesai, akhirnya stres ya. Jadi gampang stres. Katanya nggak punya resilience. Resilience itu apa sih? Daya tahan ya, daya membal. Jadi kalau misalnya kamu ada kesusahan tuh kamu bisa tahan gitu ya, nggak gampang pecah. Kalau bola tuh bukan bola kaca ya, bola kaca dilempar ada ini dikit jatuh gagal dikit pecah gitu ya, aduh remuk ya, mental breakdown Kak gitu kan. Tapi kalau dia mentalnya bola karet gitu ya, jatuh ya dia akan membal ya, dia akan naik lagi gitu ya. Itu resilience teman-teman. Yang ketiga adalah working with people, bekerja sama dengan orang lain. Ini berkaitan dengan leadership ya. AI nggak ada tuh, teamwork gitu ya, dia punya social skill gitu, enggak ya. Itu yang jadi advantage kita. Leadership, bagaimana kemampuan kalian mempengaruhi orang lain ya. Persuasi, negosiasi, itu hal-hal yang kamu nggak bisa gantikan dengan AI atau teknologi. Ya, kemudian yang terakhir adalah, of course, kalian harus melek teknologi. Ya, kalau sekarang kalian suka dengar soal data science, apa sih data science? Coba deh cari tahu. Ya, literasi data. Nggak harus pintar coding, programming semuanya ini, tapi at least kalian mengerti how it works, bagaimana sih teknologi itu bekerja gitu ya. Kalau kalian dengar kecerdasan buatan sebenarnya apa sih? Coba di ini. Jadi dengar coding, apa sih sebenarnya coding? Prinsipnya kan harus tahu. Ya walaupun kamu nggak harus semuanya bisa coding, semuanya bisa data analitik gitu ya, nggak harus teman-teman. Nah,
Singkatnya, ini adalah menurut aku 4 soft skill ya dari tadi ini ya. Aku mau simpulin biar lebih mudah untuk kalian. Ini loh hal-hal soft skill yang kalian harus miliki ya. Ini adalah kalau kalian punya ini, percaya deh kan nggak harus takut gitu ya bersaing dengan aduh nanti AI di pekerjaan aku di ini gitu ya. Oh, takut nanti banyak layoff ya sekarang startup aja banyak layoff gitu ya, banyak yang resign, banyak yang dipecat gitu ya. Kalau kalian punya skill ya, tenang aja. Ya, kalau kalian punya kualitas pasti kalian nggak usah takut untuk bersaing ya. Nah, ini beberapa contoh ya teman-teman. Ini Kakak kasih lihat contoh alumni di Sampurna University. Kan aduh ini harusnya aku bold ya. Jadi kalian bisa perhatiin kata-kata mereka ya. Ini dalam bahasa Inggris. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Aku banyak pakai resource bahasa Inggris karena di Sampurna University kita international university. Buat kalian yang aku nggak ngerti bahasa Inggris, guys, kalian harus berpikir untuk belajar sekarang ya. Diperbaiki bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena kedepannya pekerjaan itu lahan pekerjaan semakin global teman-teman. Jadi kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, gini deh. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris bisa dapat kerja nggak bisa. Tapi kalau misalnya kalian bisa bahasa Inggris, kalian bisa dapat pekerjaan yang jauh lebih baik ya. Aku pernah bekerja di perusahaan konstruksi yang nasional yang aku pernah bekerja gitu ya. Aku harus menghadapi klien itu dari British Petroleum teman-teman ya. Dan di kantor semuanya nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi waktu mereka butuh project leader karena cuma aku yang bisa bahasa Inggris. Mereka pilih aku jadi project leader, padahal aku experience-nya di project dredging itu baru 1 tahun ya. Tapi mereka kasih opportunity ke aku gitu ya, karena so itu just salah satu example ya, soft skill yang penting juga. Nah kamu lihat di yang di-share Kak Giovanni ya, dia bilang gini, apa sih yang membuat dia berhasil? Ini adalah contoh alumni yang menurut aku mereka sukses ya, maksudnya mereka berhasil maksimal gitu dalam karir mereka. Kamu lihat deh apa yang jadi kuncinya. Dia bilang nih Kak Giovanni ya. Overcome challenge ya, dia tahu bagaimana mengatasi masalah. Apa tadi aku bilang? Problem solving ya. Open minded ya. Kemudian dia bilang, oh aku join banyak organisasi ekstrakurikuler gitu ya, supaya dia bisa adaptif. Jadi orangnya gampang beradaptasi gitu. Kemudian Kak Arum nih yang di Ernst & Young Indonesia ini salah satu top financial consulting top di dunia ya teman-teman, EY. Dia bilang ini nilai itu penting, grades itu are important, dia bilang nilai itu penting, tetapi para pemberi kerja itu melihat lebih dari nilai. Jadi kalian penting nggak punya nilai bagus? Yes, kalian harus cari nilai yang bagus. Tapi dia bilang nggak cuma itu aja. Kak Arum bilang apa? Well-rounded individuals ya. Jadi artinya kalian punya cakap ya. Kalian jadi pribadi yang matang, dewasa, mature. Kemudian bisa membangun relationship, bisa membangun hubungan dengan klien ya, dengan orang lain. Gampang bekerja sama dengan orang lain ya. Tadi Kakak bilang apa? Kolaborasi ya. Kemudian soft skill apa lagi yang dia bilang penting? Manajemen skill ya. Dia bisa juggle, dia bisa mengatur gitu ya antara banyak task dan bisa mengerjakan suatu on time. Nah, Kakak tanya nih, siapa di sini? Nggak usah dijawab ya teman-teman, jawab dalam hati. Coba Kakak tanya, siapa di sini yang kalau ngumpulin tugas nih di sekolah atau kuliah ya, deadline-nya ya hari Selasa, dikerjain sampai hari Senin jam 12:30 malam ya. Kalau bisa subuh-subuh sampai ini ya. Kemudian siapa mungkin kalian atau notice atau kalian aware, ada nggak teman kalian yang setiap hari kemana-mana setiap kali janjian tuh telat, nggak on time. Tuh ada yang sampai sekolah baru dikerjain ya. Jadi kalau sehari itu dikumpulin, gurunya datang jam 8, kan jam 7 tuh dikerjain ya PR-nya di sekolah. Bagus, time management. Ya, siapa di sini yang punya teman tuh setiap kali ini telat mulu? Mungkin telat tuh wajar ya teman-teman ya. Kita kadang-kadang kita sekali 2 kali telat tuh wajar. Sometimes ada halangan atau apa gitu. Tapi kalau setiap kali telat gitu ya, kalian harus coba refleksi ya. Kayaknya aku manajemen waktu aku gimana ya? Nah,
Kak Giovanni, Kak Arum, kenapa sih mereka bisa berhasil? Kenapa mereka bisa bekerja atau mendapatkan kesempatan yang bagus, dipercaya oleh top company, global company ya, namanya Google, ya. Kenapa? Karena mereka punya soft skill yang bagus, nggak cuma knowledge ya, tapi soft skill itu penting. Kadang karena lupa, Kak, jadi mepet baru ngerjain. Ya, bagus ya. Nggak apa-apa, bagus. Ini kamu udah aware, aku sering lupa, Kak. Nah, coba dipikirin sekarang, gimana caranya supaya aku nggak sering lupa, ya. Betul. Kalau mepet deadline merasa tertantang, Kak. Baru kreatif ya idenya. Langsung keluar semua idenya, dituangin. Kakak juga pernah ya. Tapi lama-lama kalian akan sadar, oh iya ya, itu hal-hal yang penting ya. Oke. Nah, tadi Kak Arum sama Kak Giovanni bilang, oh penting juga ya, kamu misalnya ikut organisasi gitu ya. Orang-orang yang kenal Kanadia sekarang, itu mereka suka bilang gini, mereka tahu aku introvert ya. Nah, siapa di sini yang introvert? Ayo coba aku ngeliat di chat. Tapi mereka suka bilang ini, Kak, kamu tuh introvert, tapi kok kamu bisa sih misalnya ngomong di depan orang gitu ya, presentasi. Kok kamu nggak malu gitu ya? Atau kok kamu berani sih untuk misalnya memimpin atau apa gitu ya? Aku. Nah, banyak yang bilang introvert biasanya suka ini. Nah, tahu nggak teman-teman, sebenarnya nggak ada alasan ya introvert tuh misalnya, oh karena aku introvert aku di belakang aja deh, aku nggak mau proaktif gitu ya. Ketika kalian ikut organisasi, kalian cemplung gitu ya ke organisasi, ikut ekstrakurikuler apa, volunteer ya, jadi volunteer. Itu kalian memposisikan diri untuk kalian menantang diri kalian ya, untuk kalian berkembang. Ya, jadi kalau kalian sekarang di sekolah gitu ya, gimana sih supaya kalian punya soft skill gitu ya, yang bagus, leadership yang bagus gitu ya. Mungkin kalian harus melibatkan diri aja teman-teman ya, cemplung. Coba deh cari. Jangan tunggu sampai ada yang ngajak kalian atau apa. Coba kalian pikirin, ada nggak yang kamu bisa melibatkan diri gitu ya. Nah, ini salah satu hal yang bagus yang aku waktu itu aku dapat dari salah satu partnernya Sampurna, partai komunitas kita Become More Indonesia ya. Waktu itu kita sempat bahas tentang ini. Kalau tadi kalian bilang kan ada soft skill yang penting ya, komunikasi, kolaborasi ya, kreativitas gitu ya. Itu semua adalah kualitas-kualitas kalau kamu menjadi pemimpin yang baik ya. Nah, leadership skill juga salah satu soft skill yang penting ya. Kalau misalnya di sebuah company, percaya deh, kalau kalian tuh punya leadership skill yang bagus, pasti kalian mudah dipercaya orang ya. Kalian akan dikasih kesempatan gitu. Kalian banyak misalnya sekarang kalau di kerjaan ya, semua orang pengen dipromosi gitu ya, semua orang pengen gajinya naik atau misalnya naik jabatan. Tapi kalau mereka dikasih tanggung jawab lebih untuk memimpin lebih gitu ya, tanggung jawabnya susah-susahnya banyak yang nggak mau juga ya gitu. Nah ini dari bagian ini kan bisa lihat ini, nggak semua orang itu dikasih kesempatan untuk memimpin orang lain. Betul ya. Contoh, kan di sekolah, di kelas, berapa orang sih yang jadi ketua kelas? Ya, sekelas ada 30. Yang dipilih jadi ketua, yang dikasih kesempatan memimpin 1, 2. Ya, sama wakilnya berdua ya. 1 kan? Iya, OSIS ya. Di satu sekolah, jumlah muridnya berapa ratus. Siapa yang dikasih kesempatan memimpin orang lain? Misalnya OSIS gitu ya. OSIS cuma berapa sih? 12 orang, 20 orang. Kalau kalian dikasih kesempatan, ya, kalian harus bersyukur karena kalian harus bertanggung jawab ya. Oh, pakai kesempatan itu sebaik mungkin, ya. Kalau kalian ditunjuk jadi ketua atau kalian dipercaya, kalian dikasih trust, dikasih kepercayaan nih untuk memimpin. Kalian harus bersyukur. Kalian harus mencoba yang terbaik gitu ya. Kalian harus mencoba kontribusi yang terbaik. Tapi kalau kalian tidak dipilih, atau misalnya kalian tidak mendapatkan kesempatan, apakah kalian terus, jadi kalian nggak mau meningkatkan skill? Enggak ya teman-teman. Tidak semua orang mendapatkan posisi ya menjadi seorang pemimpin. Posisi ya teman-teman. Tetapi semua orang bisa mempunyai skill sebagai seorang pemimpin. Bahkan harus, kakak bilang,
Kakak ulang ya, pelan-pelan ya. Jadi, nggak semua orang dikasih posisi untuk memimpin. Jadi seorang pemimpin ya. Jadi posisi itu memang nggak semua orang. Tapi semua orang harus ya mengembangkan, mempunyai skill seorang pemimpin. Apa aja skillnya? Banyak nih ya, macam-macam. Nah, kakak coba lihat di chat nih, ada yang berbagi pengalaman ya. Nih ada yang, aduh pernah ditawarin gitu ya, tapi takut gitu ya. Ada yang apa namanya udah dipercaya gitu ya. Coba do your best ya. Bagus bagus. Kalau dipilih kayak nggak yakin gitu ya, ditunjuk gitu ya. Nah, ketua OSIS 3 tahun, kamu nggak lengser-lengser. Ini Shalom. Nggak ada ganti-gantinya. Kamu harus cari pengganti ya, cari penerus. Oke. Nah, kalau misalnya kesempatan itu kadang-kadang kalian dapat ya, ditunjuk atau apa, tapi bisa nggak sebenarnya kalian mencari kesempatan? Ya, ada banyak kok di luar sana kegiatan atau apapun di mana kalian bisa berkontribusi gitu ya, mencoba sesuatu ya, jangan tunggu sampai ditunjuk. Kenapa? Kalau kalian diem-diem aja, nggak pernah mengambil kesempatan, nggak pernah berani untuk mencoba ya, mengambil resiko, gimana mau punya soft skill ya. Tadi Kak Giovanni, Kak Arum, mereka orang-orang yang waktu kuliah mereka magang ya. Kalau di Sampurna University kita wajib magang, teman-teman. Tahun ketiga tuh wajib. Terus organisasi, lomba, kompetisi gitu ya. Mereka terjun gitu ya. Mereka mau ikut. Supaya bukan untuk biar ini ya, biar untuk ego, bukan untuk biar pride-nya bangga atau bisa banyak dipamerin prestasinya, enggak, tapi supaya mengembangkan soft skill gitu ya. Nah, jadi kesimpulan apa teman-teman untuk part soft skill? Kamu bisa kita harus belajar bagaimana belajar ya, learn how to think. Nah, terus gimana soal mindset? Nah, ini ada 3 mindset yang kakak rasa sangat-sangat penting untuk kita pelajari bersama. By the way, mungkin dari panitia, aku lupa, kita Q&A 19.35 ya. Nanti boleh diingetin di chat aja. Oke. Nah, yang pertama adalah menurut kakak, mindset yang kamu harus punya adalah 1. Mindset saya harus punya kompas. Nah, pasti kompas. Nah, kalau misalkan bayangin nih, kan kalian setiap orang itu bayangkan hidup kalian tuh seperti kalian berlayar ya. Jadi nggak ada tuh semua orang tuh ada rumusannya A plus B plus C, jalannya tuh harus gini gitu. Yang benar tuh gini, enggak teman-teman. Semua orang tuh jalannya beda-beda, kapalnya beda-beda gitu ya. Tapi satu hal yang kamu harus punya, kalau di lautan tuh banyak banget pilihannya. Tuh si nelayan tuh pakai apa sih untuk menentukan arahnya? Dia harus punya kompas. Kalau si kompas, kalau kalian tahu kompas, siapa yang di sini pernah punya kompas? Ada yang pernah lihat kompas nggak? Kompas tuh jarumnya selalu menunjuk ke mana? Kalau kompas jarumnya menunjuknya ke arah mana? Utara, betul. Jadi, mau ada badai, ya, mau dia tersesat, mau ada angin, kapalnya terombang-ambing gitu ya, mau lagi gelap gitu ya. Kalau dia lihat kompas, dia tahu utaranya kemana nih, ya. Jadi apapun yang terjadi, gitu ya, situasi apapun yang terjadi, dia tetap punya arah yang jelas ya, kompasnya. Nah, ini satu quote yang ini sama Winston Groom ya, dia bilang gini, katanya hidup itu seperti kotak coklat. Kamu misalnya beli satu kotak coklat, kamu nggak tahu tuh di dalamnya tuh bisa ya macam-macam gitu ya, kayak di Harry Potter. Ada yang fans Harry Potter nggak ya, mungkin angkatan kalian? Ada kan Harry Potter ada itu ya, ada permen gitu ya, terus dia ada yang permennya enak, ada yang permennya nggak enak, ada yang permennya bau apa gitu ya, ada yang permennya rasa katanya apa namanya earwax gitu ya. Jadi kalian nggak akan pernah tahu teman-teman. Jadi kayak siapa sih yang tahu kemarin tiba-tiba satu dunia stop 2 tahun, 3 tahun gara-gara COVID ya. Halo pecinta Harry Potter. Jadi nggak ada yang tahu teman-teman ya. Tapi kalau kamu punya kompas itu apa sih? Ya,
kamu memutuskan untuk ini loh, aku harus punya kompas, aku harus punya nilai ini, aku harus punya prinsip, gitu ya, aku harus punya tujuan, aku harus punya karakter, ini yang penting ya. Hal-hal ini teman-teman membuat kamu tuh nggak gampang terombang-ambing. Misalnya gini, teman-teman kamu misalnya melakukan sesuatu atau apa gitu ya, terus gampang terombang-ambing. Kalau kamu dengar opini si A, kamu jadi aduh goyah, jadi ikut A. Kalau terus habis itu kamu dengar kritik dari si B gitu ya, terus kamu jadi bergaya ke B. Pernah nggak kalian merasa nggak sih kadang-kadang kalian gampang terombang-ambing? Nah, coba miliki mindset bahwa enggak, aku harus punya kompas aku sendiri gitu ya. Apa kompas kamu? Terserah. Kakak nggak akan bilang, oh kamu harus punya prinsip kayak gini-gini. Enggak. Pilih, putuskan kompas kamu sendiri ya. Tapi kamu harus punya itu. Kalau enggak, kamu jadi kalau misalnya sebuah kapal nih, ya dia nggak punya arah tujuan. Kapal itu bisa berhasil nggak sih? Bisa kapalnya akan ya udah muter-muter aja ya, terombang-ambing nggak jelas gitu kan ya. Apa yang benda apa yang suka terombang-ambing di sungai dan mengambang ya. Apa tuh? Plastik. Oke. Nah, kakak nggak akan kasih tahu kalian, oh ini nih harus gini-gini, enggak ya. Kakak ulang lagi, putuskan life kompas kamu ya sendiri. Tapi mungkin kalau misalnya bisa diputuskan, disimpulkan gitu ya, yang penting kalian harus punya kemauan, mindset bahwa kalian harus membuat keputusan yang bijaksana. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih, selalu tanya dulu, kalau misalnya aku ikut ini bijaksana nggak ya? Kalau misalnya aku cobain hal ini bijaksana nggak? Gitu. Wise nggak? Itu mungkin bisa jadi pertanyaan yang bisa jadi pedoman ya. Yang kedua adalah, nah ini penting teman-teman, miliki growth mindset, have a growth mindset. Ini adalah mindset yang healthy teman-teman. Apa sih growth mindset? Ini seorang profesor dari Stanford University ya di US itu bilang gini, a growth mindset is the belief that you can cultivate and improve upon your abilities through practice and effort. Jadi dia bilang growth mindset itu apa sih? Keyakinan, kamu yakin bahwa kamu selalu bisa mengembangkan dan cultivate itu jadi mengelola ya, mengembangkan kemampuan kamu, skill kamu, kalau kamu mau praktis, berlatih dan berusaha, gitu. Oke. Nah ini bedanya, lawannya growth mindset itu ini teman-teman, fixed mindset. Contoh ya teman-teman, growth mindset tuh seperti ini, dia selalu berpikir, oh enggak kok, kalau misalnya kamu mau mencoba gitu ya, kamu bisa kok berkembang gitu ya. Contoh misalnya kalau orang yang punya growth mindset, ketika dia gagal gitu ya, dia akan berpikir, oh enggak, aku gagal nih hari ini aku bisa belajar sesuatu dari ini gitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang mindsetnya fix atau tetap nggak mau berkembang, nggak mau growing, nggak mau bertumbuh, dia akan mikirnya, aduh, gue gagal nih ini, memang gue bego deh gitu ya. Memang ini kemampuan gue memang segini lah, emang gue mah cetek gitu ya. Kalau orang Sunda pakai mah ya, gue mah gini lah gitu. Emang gue mah bodoh gitu ya. Toh emang gue mah nggak berbakat ya gitu. Misalnya kamu ujian, terus kamu dapat nilai C. Sudah teman kamu dapat nilai A gitu ya. Kalau orang yang punya fixed mindset, nggak mau berkembang, dia mikirnya, si A mah memang pinter. Anak orang kaya sih diles-lesin sama orang tuanya, banyak ngeles, ya. Ya, itu orang yang punya fixed mindset, teman-teman. Tapi kalau orang yang punya growth mindset, si A, si ini kok temen gue bisa dapat A ya? Ini padahal susah banget buat gue nih. Kemarin, gue cuma dapat C gitu ya. Gimana ya caranya supaya gue bisa dapat A? Si temen gue itu dia belajarnya gimana sih? Kok bisa dapat A? Ya, beda ya teman-teman tonnya ya. Kemudian misalnya gini, orang yang fixed mindset nih, nyobain sesuatu sekali, 2 kali, aduh, misalnya kalau misalnya nyobain bikin kue gitu ya. By the way, kakak lagi belajar bikin kue sekarang.
Terus bikin kue sekali, kemarin kakak kuenya gagal ya, kuenya bantet. Terus kakak bisa punya berpikir seperti ini ya, aduh, kalau misalnya kuenya bagus, oh memang gue bakat di sini nih, good gitu ya, gue kayaknya bagus di sini. Tapi kalau gagal, gue emang nggak bakat lah, emang gue nggak pinter bikin kue lah gitu ya, nggak bakat. Tapi orang yang punya growth mindset itu nggak gitu teman-teman. Dia berpikir I can learn to do anything I want. Aku bisa belajar apapun yang aku mau. Jadi kalau misalnya dia udah punya tekad, kalau memang dia bertekad gitu ya, dia akan terus gitu. Oh, kuenya bantet ya. Aduh, kalau gitu apa ya yang salah ya? Oke, besok coba lagi deh gitu ya. Jadi orang yang punya growth mindset itu selalu melihat tantangan gitu ya, kesulitan itu sebagai peluang. Dan ini yang penting juga, feedback. Kalau ada dikasih nasihat, ditegur, dinasihati, dikasih masukan, nggak defensif ya teman-teman. Enggak, gue nggak gitu. Kemarin gue udah gitu. Enggak kok, kemarin gue udah nggak kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau yang itu defensif ya. Kalau udah salah gitu, langsung membela diri. Atau misalnya nggak mau disalahin, nggak mau merasa salah. Tapi kalau misalnya orang yang growth mindset, itu kalau misalnya ada feedback atau ada masukan, dia akan berpikir, jadi proses dulu ya. Bener nggak ya? Bisa nggak ya kalau aku dengar ini, kalau aku ini, aku bisa improve nggak? Gitu ya. Jadi mindsetnya sehat. Nah, ini salah satu contoh antara kalau misalnya punya growth sama fix ya. Siapa di sini yang ini udah bulan apa sih? Mei. Siapa di sini yang waktu bulan Januari bikin resolusi? Ya. Resolusinya aku mau misalnya tahun ini aku mau belajar bahasa Inggris. Aku harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris aku gitu ya. Tapi udah sampai bulan Mei. Kok nggak jalan-jalan ya, nggak ada hal apapun. Terus kamu bisa bilang, aduh aku sibuk aku udah ini gini. Nah ini yang kakak tulis ini gini teman-teman. Kalau kamu punya prinsip atau kamu menganggap sesuatu itu penting, kamu akan selalu menemukan cara atau jalan. Tapi kalau nggak penting buat kamu akan selalu bikin excuse, alasan. Nah, siapa di sini misalnya, kalau kalian punya pacar nih, ya, tadi Kak Robi itu analogi pakai pacar ya. Coba kalau kalian punya pacar. Kalau misalnya seseorang itu penting buat kamu, mau kamu sibuk apapun, ya, kamu lagi sibuk, lagi stres kayak apa, kamu akan cari cara, kamu akan cari waktu untuk ketemu, ya enggak? Tapi kalau orang nggak penting buat kamu, kalau kamu nggak mau ngaku ya orang itu nggak penting ya, ada aja alasannya. Enggak, gue nggak mau ketemu dia. Alasan, aduh sorry ya, gue sibuk. Aduh sorry, aduh gue mesti ini. Alasan tuh banyak teman-teman. Nah, teman-teman kalau kalian tuh jadi orang yang dikit-dikit tuh, kalau ditegur banyak alasan, dinasihati banyak alasan, dikasih tantangan gitu ya nggak mau, banyak alasan. Kalian nggak akan kemana-mana teman-teman ya. Namanya aja growth mindset. Jadi kalian mau jadi pohon yang bertumbuh, berbuah, atau kalian mau segitu-segitu aja, mati lama-lama ya. Ya terserah kalian, pilihan kalian. Nah, yang terakhir yang kamu bagiin adalah miliki kerendahan hati atau humility terhadap orang lain. Nah, awalnya kakak kemarin awalnya kakak nggak mau share poin ini, tapi akhir-akhir ini entah kenapa kakak tuh ngerasa mulai menyadari ya, entah kenapa sekarang itu mungkin aku rasa sobat pintar di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Tapi kakak melihat contoh lain di luar ada banyak case-nya. Jadi banyak banget nih teman-teman sekarang tuh banyak banget yang semakin tidak menghormati guru, tidak menghormati dosen. Terus dosennya apa, gurunya ini di belakang gitu ya. Nggak respect sama orang tua atau senior gitu ya, orang yang lebih tua. Apalagi kalau dengar teguran nasihat dari seseorang misalnya nggak ini ya. Nah teman-teman, jadi gini, kalau kita punya kerendahan hati teman-teman, kalian mau guru atau dosen sejelek apapun ya teman-teman, kalian selalu bisa belajar sesuatu dari dia. Tapi kalau kita tidak punya kerendahan hati,
kalau kamu nggak being humble atau nggak punya humility, mau kamu diajar profesor dari Harvard, Stanford gitu ya, kamu akan selalu menemukan alasan untuk kayak kamu komplain dan kamu nggak belajar sesuatu. Jadi sebenarnya mindset tuh penting, ya bener ya. Kalau kamu mindsetnya tuh humble, ketemu orang asing di jalan pun gitu ya, kamu bisa belajar sesuatu dari dia. Ya, mendengarkan orang lain, ya, memperhatikan orang lain, belajar dari orang lain. Karena, nah ini kakak translate di sebelah kanannya ya. Semua orang itu nggak tahu semua hal. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang tahu semuanya, ya. Tetapi semua orang tuh pasti tahu sesuatu. Jadi kalau kita mau mendengarkan, kalau kita mau rendah hati dan mendengarkan orang lain, kita bisa selalu tahu sesuatu dari mereka, ya. Selalu ada yang bisa dipelajari dari orang lain. Ya, dia bilang semua orang yang kamu temui itu selalu tahu sesuatu yang kamu nggak tahu. Jadi kalau kamu merasa kamu, misalnya nih, Kak, guru aku di sekolah payah Kak, gini gitu ya, oh dosen aku ini, kan gitu ya, enak banget ya, ngeritik ya. Atau orang tua aku gini-gini. Tapi kalau misalnya kamu berpikir, oh, semua orang tuh tahu sesuatu kok, ya, pasti selalu ada yang bisa kamu pelajari dari mereka. Gitu. Kalau kita humble sama orang dibilang so asik, oh ya, so asiknya gimana nih, gitu ya. Nanti boleh cerita-cerita ya. Gitu. Jadi, nah ini aku suka banget nih. Aku mungkin share ini ya, Tiara ya. Ini kata-kata yang bagus. Kalau kamu menghargai orang, kalau kamu mau dihargai oleh orang lain, kamu harus menghargai orang lain terlebih dahulu, gitu ya. Jadi kakak harap ini ya, jangan sampai nih kalian jadi generasi anak muda yang dicap, ya, dicap di label, ih, anak zaman sekarang makin ini deh, makin kurang ajar, ya, makin gak mau dikasih tahu, gitu ya, kayak gitu ya. Jujur kakak juga nggak suka kalau misalnya generasi dulu dibilang ini milenial tuh gini ya, gini kan nggak suka ya. Makanya nggak apa-apa. Mari tunjukkan karakter mindset yang rendah hati ya teman-teman. Jadi kita selalu bisa belajar sesuatu, belajar apapun dari orang lain. Itu aja. Jadi ada 3 ya teman-teman ya. Kalian harus punya kompas, ya kan, putuskan. Ya kalian mau jadi orang kayak apa? Jangan ya kalau situasi kayak gini, gue gini deh. Kalau situasi gini, jadi terombang-ambing terus ya. Harus punya prinsip, harus punya kompas. Kedua, miliki growth mindset. Ya, jadi selalu bukan banyak alasan, ya, tapi selalu cari jalan, ya, cari punya kemauan untuk bertumbuh. Yang ketiga, miliki mindset yang humble, ya, mau belajar dari orang lain. Kakak rasa kalau kalian punya 3 hal ini ya, 3 mindset ini yang kalian praktekin, kalian latih sampai sekarang, karena dia pun masih belajar banget ya teman-teman untuk 3 ini ya. Ini tuh prosesnya panjang teman-teman, tapi kalian harus punya 3 ini ya mindset ini. Kalau kalian memiliki 3 mindset ini, kakak percaya, kakak yakin kalian akan menjadi orang-orang yang berhasil, ya, yang menjadi influence, pengaruh yang baik untuk orang lain. Itu aja. Oke, kayaknya kita buka sesi tanya jawab deh ya. Sebenarnya kakak udah siapin games, tapi nanti kalau yang ini nggak apa-apa. Kita sampai jam berapa ya kak? Kita sampai jam 17.00, kurang lebih 15 menitan lagi. 15 menit lagi, oke. Kakak akan kasih kalian 1 game, nanti terakhir kita ini ya, main ya. Tapi mungkin aku lihat beberapa pertanyaan dulu deh, yang mau nanya. Oke, pertanyaannya banyak boleh. ya. Kita prioritasin yang resen dulu kali ya, karena dia biar ada Boleh. interaksi, biar seru gitu ya. Oke, siap. Kita habis bincang-bincang bahas mindset. Ini kalau udah ngerti mindset, kayaknya 5 jam juga stay deh. Oke. Tapi bakal sampai malam, nggak capek dong, karena kan belajar ya gimana mindset kitanya aja sih kadang. Oke, bakal ada 3 pertanyaan nih yang kemarin udah nanya, kayaknya udah dulu deh gantian ya. Kak Dina boleh nih resen paling pertama. Bisa on cam kah? Oke, bisa ya. Halo Kak Nadia. Halo. Sebelumnya perkenalkan aku Dina Kak, aku dari Bali.
Nah, jadi itu Kak, aku kan dulu itu terbiasa di posisi pertama. Ini aku mau nanya tentang mindset. Nah, aku itu terbiasa di posisi pertama. Aku itu nggak pernah menyadari bahwa setiap aku bakal naik umur, pertama umur, relasi aku tuh semakin besar. Ketika aku naik ke jenjang yang lebih tinggi, aku gagal Kak mendapatkan posisi pertama itu. Nah, ketika aku gagal itu, aku tuh membuat pikiran aku ini menjadi mindset yang toksik untuk diri aku. Jadi ketika aku di ajang kompetisi atau ujian, aku jadi membuat mindset yang buruk Kak buat diri aku. Ketika orang lain berhasil di posisi itu, aku tuh malah menjelekkan diri aku sendiri Kak. Bukannya aku malah mendukung diri aku malah kayak, ih kok dia sih yang dapat posisi itu, kok bukan aku gitu Kak. Dan aku dengan mindset toxic itu, aku terjun ke dunia organisasi. Ketika aku terjun, aku juga kayak gitu, Kak. Aku jadi menganggap orang itu sebagai lawanku, bukan temanku. Aku udah berusaha untuk mencoba mengubah mindset aku, tapi nggak bisa-bisa, Kak. Jadi gimana, Kak? Ya, oke. Well, Dina, thank you banget ya udah sharing. Kakak seneng banget dengan cerita kamu. Gemes ya, karena deh. Dina, thank you. Oke. Menurut kakak itu kamu sudah aware, ya kamu tadi udah aware nih. Itu udah bagus, Dina. Jadi kamu udah mulai sadar nih, kamu udah ngerti, ternyata karena aku dulu selalu di atas nih ya, selalu paling top, kok sekarang kalau misalnya makin jenjang makin naik, makin kompetisi makin susah ya, gitu ya. Kamu makin ketemu banyak orang, terus kok aku malah kalau misalnya aku kalah, dan menurut kalah ya, misalnya nggak on the top lagi, aku jadinya mindsetnya kok kompetisi ya gitu. Kok aku malah jadi nggak punya mindset yang nggak bagus sih sama diri sendiri. Itu kamu sadar, satu, itu udah bagus, teman-teman. Nah, mungkin buat yang lain juga, bagus hal yang dilakukan Dina ya. Jadi kadang-kadang tadi kan kakak bilang harus punya kompas. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita nggak refleksi ya, refleksi kemampuan untuk merefleksi diri sendiri, itu penting loh teman-teman. Kalau kalian nggak aware gitu ya, nggak being mindful sama diri kalian sendiri, kalian bisa kayak orang yang pernah nggak sih ketemu orang yang nyebelin banget gitu ya, nggak bisa ngaca sama diri sendiri gitu. Jadi udah bagus ya. Nah kedua, Dina, ketika setelah kamu aware, mungkin gini, punya spirit kompetisi itu bagus ya. Jadi kalau kamu ngerasa aku nganggep teman kamu saingan gitu ya, sebenarnya kamu di dunia kerja juga sama ya. Kadang-kadang kita bisa punya mental, teman kerja ini kita ini saingan kita gitu ya. Kompetisi itu kadang-kadang bagus kok ya. Kenapa? Karena kompetisi itu bisa memotivasi kita untuk kita maju. Maksudnya gini, kita mau memperbaiki diri. Tapi mungkin kita harus tahu antara yang kompetisi sehat dan yang tidak sehat. Nah, kalau kompetisi sampai garis mana sih kamu mulai tidak sehat gitu ya? Kalau menurut kakak, kalau misalnya kamu mulai tidak sehat itu kalau misalnya, atau istilah kalian toksik ya biasanya ya. Kalau misalnya satu, kita jadi fokusnya itu membandingkan. Jadi yang dilihat tuh pernah nggak kan nonton drama Korea? Siapa sih yang nonton drama Korea? Terus orangnya tuh saya sebel nih satu orang. Jadi itu tuh fokusnya orang itu terus ya. Bukan ya udah apa yang bisa diimprove dari diri aku ya gitu. Jadi daripada, maksudnya mindsetnya adalah mulai nggak sehat tuh kalau kamu lebih peduli untuk menjatuhkan orang lain atau menjelekkan orang lain atau misalnya mencari kesalahan orang lain ya. Ada loh teman-teman, aku pernah ketemu orang yang kayak gitu. Jadi dia sering gitu ngomongin kelemahan orang lain gitu ke orang-orang lain gitu ya. Karena aku tahu, karena misalnya dia mulai nggak sehat ya. Karena dia merasa dia harus menang, jadi dia berpikir lawannya harus lebih jelek gitu. Tapi kalau orang yang sehat, teman-teman, dia akan fokus sama ini ya, bagaimana apa nih yang bisa aku improve. Nah, yang ketiga adalah ini Dina, kadang-kadang orang itu nggak selalu harus ada di atas ya.
Jadi kalau misalnya kadang-kadang kalian ada hal yang nggak berhasil, itu bukan berarti nggak ada kan orang tuh yang di atas terus berhasil terus yang nggak pernah gagal, ya kan? Jadi jangan jadikan posisi berhasil di atas, di bawah itu tujuan kalian. Tujuan kalian adalah jadikan tujuannya tuh gini, oh aku hari ini lebih baik nggak dari aku yang kemarin? Kalau misalnya nih, kamu sekarang Dina, dulu aku ranking 1 Kak, sekarang aku karena saingannya berat, aku rankingnya jadi ranking 10. Nah, tapi Kakak tanya, kamu yang sekarang kamu ranking 10, kamu lebih baik nggak? Maksudnya gini, kamu lebih baik nggak dari kamu yang waktu itu ranking 1? Kamu lebih tahu banyak hal, kamu lebih bisa banyak hal, ya, kamu lebih berani, ya. Ada nggak karakter-karakter yang kamu ngerasa, oh aku lebih ini nih, gitu. Kalau misalnya kamu merasa, oh iya ya hari ini aku lebih baik dari hari aku yang kemarin, itu berarti kamu udah menang. Jadi menang itu percaya teman-teman, nanti semakin kalian dewasa, ranking itu tidak terlalu ini ya, bukan yang nggak penting. Tapi semua orang itu punya line masing-masing. Jadi kadang-kadang kita nggak harus kejar juara 1 gitu ya. Terus begitu nggak juara 1 kamu down gitu, kamu langsung ngerasa sia-sia semuanya gitu ya. Enggak. Kalau kamu udah lebih baik dari kemarin, kamu udah mencoba yang terbaik, itu kamu udah berhasil artinya. Gitu, Dina. Semoga menjawab ya dan memotivasi ya. Gitu. Oke, semangat ya Dina ya. Oke, keren banget Dina. Dulu banget pas kalau Robi sih nggak dulu ya, emang masih mahasiswa gitu. Waktu semester awal IPK 4 gitu. Semester 3 kayak 35 nggak apa-apa deh. Mulai semester 6 3 juga cukup deh. Mulai semester 8 kayaknya yang penting lulus aja deh. Oke. Nah, kita bakal lanjut lagi next ke pertanyaan selanjutnya. Ke siapa nih Kak Nuri? Ganti dari Kak Nuri, kira-kira bakal milih siapa nih? Oh, di aku yang di sini yang pertama SN ada yang Kak Diska, Kak. Kak Diska. Ya. Oke. Kak Diska kemarin udah nanya nih Kak Nuri. Ingat banget nih sama Kak Diska, emang kritis banget sih Kak Diska, asli. Banyak yang rajin nanya ya. Kalau itu yang kedua SN, Kak, ada Kak Ain. Kak Ain kayaknya belum deh. Boleh Kak Ain. Kita gantian ya Kak Diska ya, bukan kenapa. Oke. Banyak banget yang resen nih sebenarnya, aduh. Iya Jo, waktunya maaf ya teman-teman, nggak apa-apa. Halo Kak, selamat sore. Halo, sore Kak Ain. Silakan Kak Ain. Ini namaku Ain. Aku izin nanya ya Kak. Yes. Jadi aku ini kan jadi ketua kelas gitu di kelas. Terus aku kadang itu kayak masih overthinking gitu loh Kak. Aku dipilih sama guruku. Cuman aku kayak kadang tuh kayak overthinking kayak, aduh aku udah jadi pemimpin yang baik belum ya. Terus pernah juga kayak takut neken teman-temanku. Terus juga kan pasti ada lah ya Kak sesi-sesi yang rame, terus yang nggak sopan sama guru. Situ aku kayak udah nyoba ngasih tahu gitu, kayak jangan gitu. Terus malah dibilang kayak, apa sih gitu. Terus aku kan jadi kayak, oh jadi aku harus gimana ya ngasih taunya, aku juga bingung gitu. Bagus banget Ain. Aku suka banget nih yang Ain ceritain. Karena bahkan sampai sekarang aku pun masih relate loh. Ya. Jadi yang Ain ceritain tuh, yang kayak gitu-gitu, sama kok nanti sampai kamu nanti bekerja ya di kuliah juga sama. Mungkin kamu akan menghadapi situasi seperti itu. Nah, yang bagus teman-teman dari ceritanya Ain adalah satu, Ain thank you banget kamu udah berani mengambil tanggung jawab ya. Jadi pemimpin tuh nggak mudah teman-teman. Kalau misalnya dibilang, aku jadi pemimpin tuh enak ya, tinggal nyuruh-nyuruh gitu ya. Atau saya enak ya jadi bos, jadi manajer gitu, jadi direktur. Tinggal nyuruh anak buahnya, iya gitu, enggak ya. Semua posisi tanggung jawab pemimpin itu pasti ada tanggung jawabnya, ya. Nah, jadi kalau Ain berani ambil tanggung jawab gitu ya. Tadi kakak juga lihat di chat ada yang ditunjuk, aku sempat ditunjuk Kak, tapi aku takut gitu ya. Nanti aku bisa apa enggak ya gitu. Well, teman-teman, the key adalah kuncinya adalah teman-teman ya, nggak pernah satu kalian harus ingat bahwa
nggak pernah ada pemimpin yang sempurna. Ya. Jadi kalau kalian menjadi pemimpin, kalian harus ingat bahwa pasti kalian melakukan kesalahan. Kalau kalian ingat bahwa, oh, semua pemimpin tuh nggak sempurna kok, ya. Semua pemimpin tuh pasti ada salahnya. Nah, kalian bisa nggak terlalu tertekan ya semua nggak tertekan gitu kayak aduh takut banget ya jadi pemimpin gitu ya, jadi ketua ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak berani salah atau nggak berani kelihatan gagal, biasanya kalian nggak akan bisa mengembangkan leadership skill kalian. Nah, Ain, kamu udah bagus ya, kamu udah mengambil posisi. Nah, sekarang gimana ya ketika jadi pemimpin supaya kamu bisa mempengaruhi orang lain ya. Contoh tadi misalnya ada teman anggotanya yang misalnya kok susah ya gitu. Kalau misalnya aku nyuruh-nyuruh, kalau misalnya aku kasih instruksi gitu ya, nanti aku dibilangnya aku dominan ya, atau ini ya kan. Kalau aku nasehatin anggota aku atau aku kasih arahan, nanti kayaknya aku sok gitu ya. Terus belum lagi misalnya orang-orang yang kita pimpin itu nggak mau melakukan apa yang kita lakukan gitu ya. Terus gimana dong Kak? Aku mesti gimana? Nah, teman-teman, kewajiban menurut Kakak, tanggung jawab seorang pemimpin, kewajiban seorang pemimpin itu keberhasilan itu bukan di semua orang yang dipimpin itu mengikuti dia. Ya. Semua orang yang dipimpin itu misalnya mencapai target gitu. Enggak. Kalau menurut Kakak, bagian keberhasilan seorang pemimpin itu kalau kamu sudah berhasil memberi contoh, itu kamu sudah berhasil. Kenapa? Kita tuh nggak bisa ngatur orang ya, teman-teman. Nggak bisa kita tuh ngatur hidupnya orang. Misalnya nih kamu punya program OSIS, terus kamu kita harus yuk kita bikin program untuk kebersihan sekolah. Kamu nggak bisa mengharapkan semua orang itu mengikuti cara pikir yang sama dengan kamu, nggak bisa mengharapkan orang itu berubah terus jadi ikutin kamu semua, nggak. Karena manusia itu nggak ada robot, teman-teman. Tapi yang harus Ain pikirkan adalah apa ya yang bisa aku lakukan sekarang untuk aku kasih contoh. Jadi kalau misalnya kamu sudah berhasil memberi contoh, tapi orang lain nggak mau mengikuti, itu kamu nggak gagal loh, Ain. Ya, itu kamu udah berhasil. Karena tanggung jawab kamu udah kasih teladan. Kasih teladan kalau orang lain nggak ngikutin, ya udah. Ya, siapa sih yang bisa ngatur hidup orang ya? Misalnya kamu punya super power untuk semua orang ikutin hal yang benar yang aku lakukan, nggak bisa. Jadi kalau misalnya kamu udah ngasih teladan, kamu harus bangga dengan diri kamu sendiri. Tapi pemimpin harus kasih teladan, teman-teman. Jadi pemimpin tuh gini, aku dulu diajarin, kalau misalnya pemimpinnya tuh teladannya segini, itu mostly yang dia pimpin tuh cuma segini, teman-teman. Tapi kalau misalnya pemimpin standarnya jelek ya, teladannya cuma segini, ya orang-orang yang dipimpinnya juga cuma segini, gitu. Jadi yang penting kalau kamu jadi pemimpin, dipercaya nih jadi ketua, kamu harus bikin, apa ya, teladan apa ya, hal apa ya, aku mau standarnya segini nih, gitu ya. Ini nih teladan yang aku mau kasih, gitu ya. Ini nih yang nilai yang aku mau tunjukin. Orang lain ya mungkin ada yang nggak mengikuti, gitu ya. Mungkin atau cuma ngikutin sebagian, tapi at least mereka akan, kebawa juga, gitu. Jadi Ain, kalau misalnya kamu udah kasih contoh, kasih teladan, good job ya. Kamu harus bagus, berhasil jadi pemimpin. Oke? Semangat, Ain. Ini karena keterbatasan waktu banget nih, karena ini yang resin aja ada 10 orang, kalau yang nanya di kolom chat kita nggak hitung ada berapa banyaknya nih. Kita masih kasih waktu kurang lebih 5 menitan lagi. Ini kembali ke Kak Ana deh ya. Ada satu di kolom chat namanya Kak Elsa. Kemarin dia udah nanya sih, cuman ini sampai please banget pengen nanya. Nah, kita mau biarin Kak Elsa nanya atau mau games dari Kak Ana? Nggak apa-apa, nanya aja ya, biar kita lebihnya aja, kita sesinya ngobrol aja ya teman-teman ya. Ya soalnya sampai ada please-nya tuh, ini mau nanya apa nih?
Boleh. Boleh. Coba Kak Elsa. Bentar, suaranya belum. Bentar. Masih di mute maksudnya. Oke. Halo Kak Nadia. Halo. Halo kakak-kakak semua. Iya, hai. Jadi Elsa mau nanya nih Kak. Seperti yang kakak bilang, kita kan masih muda nih, harus mengembangkan skill, soft skill, dan lain-lainnya. Nah, jadi nih kan, di era kita masih muda kan, kita harus menyibukkan diri untuk mengasah soft skill kita. Seperti yang kakak bilang tadi, ikut volunteer, organisasi, dan Elsa sendiri ikut volunteer, ikut ajang duta, dan ikut olimpiade gitu kan Kak. Nah, jadi Elsa bingung nih Kak, terkadang kita mau aktif, tapi kita kurang bisa nge-manage waktu. Jadi gimana sih Kak cara nge-manage waktu? Karena kadang kan dari volunteer juga ada tugas, dari organisasi kita harus mempersiapkan diri, dari ajang duta kita juga harus mempersiapkan prokja gitu. Gimana Kak nge-manage-nya? Terima kasih Kakak sebelumnya. Thank you. Bagus. Wah, Elsa, bagus. Kamu tadi kegiatannya yang disebutin aja contohnya ada berapa tuh? Ada 3 ya? Ya, baru 3 di luar tadi, sekolah ya. Belum kalian harus ngerjain PR, project sekolah, belum harus persiapan organisasi lainnya belum kuliah, organisasi lainnya itu baru 1 organisasi ya. Oke. Menurut kakak sih bagus ya, kamu udah mau coba-coba nih. Teman-teman kalau misalnya kalian mencoba aktif terlibat, kamu bisa tahu ya mana yang aku memang bagus ya di sini ya. Nah, gimana manage waktu? Mungkin dari teknis dulu ya, Tadi kakak juga lihat ada yang banyak. Aku sering lupa Kak, gitu. Aku sering nggak online karena lupa. Nah, teman-teman mulai punya kebiasaan ya teman-teman. Coba semua itu jangan dipikirin aja. Siapa di sini yang oh iya, misalnya ada organisasi, kamu nanti ini ya, oke, gitu ya. Terus dipikirin, oh iya nanti ini. Tapi supaya kalian bisa manage, kan harus buat itu bisa terlihat. Nah, ada pepatah, if you can see it, you can manage it. Ya, kalau kamu bisa melihatnya, kamu bisa mengelola. Ya, cara bisa dilihat gimana? Kamu harus mencatat. Nah, siapa di sini yang sudah pakai Elsa pernah pakai Google Calendar nggak? Atau kalender apa aja? Punya kalender nggak? Google Calendar. Ada? Nah, ini trik paling simpel ya teman-teman ya. Kan kalau kan sekolah tuh kan ada jadwal sekolah kan. Senin sampai ini gitu ya, ada jadwal sekolahnya. Tapi biasanya dulu kakak juga waktu sekolah, kakak menyesal tidak ini ya. Sebenarnya kalian bisa kembangin itu, teman-teman. Selalu tulis jadwal. Jadi misalnya, kalau kalian dipercaya organisasi ini, ya, oh nanti disuruh bikin pensi misalnya ya, atau misalnya nanti kita mau bikin program apa gitu ya. Jangan cuma, oh iya nanti bakal ada ini nih, harus pikirin apa. Nah, tapi jangan cuma dipikirin aja, kan harus bikin catatan. Jadi di kalender kalian harus masukin, kapan ya, berapa lama ya aku harus ngerjain ini. Oke, aku dikasih tugas nih organisasi yang ini. Kira-kira aku butuh berapa lama? 2 jam, 3 jam, langsung kamu taruh di kalender. Kapan ya? Jadi kamu tahu, kamu pun juga bisa lihat, kamu tuh sebenarnya overload, udah kebanyakan, atau belum. Kalau kamu nggak tahu di kalender, kamu nggak tahu waktu kamu tuh jadi sebenarnya masih ada margin atau enggak ya. Karena kamu nggak tulis. Nah, jadi trik yang pertama, 1, catat. Di breakdown ya, ditulis kira-kira, oh aku perlu tas ini nih, ada tas ini, berapa lama tulis. Jadi itu 1 kalender. Kedua adalah, kalau memang kamu sudah dan mengutip sering keteteran, mungkin kamu harus evaluasi lagi prioritas kamu. Jadi misalnya nih, kamu sekarang ikut 5 organisasi, 6 organisasi, ya ada 6, mungkin semuanya bagus. Kamu suka semuanya, gimana dong Kak, gitu ya. Kadang-kadang memang kita harus memilih teman-teman. Nah, memilihnya kan susah karena semua organisasi mungkin bagus tujuannya, semua kegiatan tujuannya bagus. Milihnya gimana? Coba kalian tanya, ya, kalian evaluasi gini. Misalnya nih, kalian udah
tadi udah catat waktu kalian. Terus kalian udah, oh ternyata setiap minggu aku tuh cuma tinggal sisa 6 jam waktu bebas. Nah, 6 jam waktu bebas ini aku mau paling kalau 6 jam aku cuma bisa pakai untuk 1 kegiatan atau 2 kegiatan. Tapi aku punya 6 kegiatan Kak sekarang. Milihnya gimana? Coba tanya kegiatan mana atau organisasi mana yang kalian merasa kalian paling bisa memberi manfaat. Ya. Jadi misalnya di antara 6 pilihan, 6 organisasi. Di mana sih yang kalian ngerasa, oh aku paling bermanfaat sih, aku paling berguna di sini. Nah, itu bisa jadi prioritas kamu. Jadi kayak yang lain buang dulu nggak apa-apa. Kak, tapi bagus-bagus, Kak. Ya. Ya kalau bagus-bagus, tapi kamu nggak bisa manage waktu, semuanya keteteran, yang nggak bagus juga. Ya. Jadi kamu harus pilih 2. Itu pertanyaan yang bisa membantu ya. Di mana aku paling bermanfaat. Kedua, kamu bisa tanya juga, teman-teman. Kamu bisa coba tanya ke orang terdekat kamu atau orang yang kamu percaya. Menurut mereka, kamu tuh paling bisa bertumbuh tuh di yang kegiatan mana ya? Misalnya nih, oh di sini kamu ditugasin jadi ini, di sini kamu tugasin ini. Terus kamu tanya deh teman dekat kamu atau yang orang yang kamu percaya ya, guru atau orang tua, siapa yang bisa memberi kamu nasihat yang kamu percaya. Menurut kalau misalnya aku tanya ke kakak aku ya, Kak, menurut kakak aku tuh sebenarnya paling bisa diasah skillnya tuh di kegiatan yang mana sih? Gitu. Aku paling bisa bertumbuh di kegiatan yang mana sih? Jadi itu bisa jadi jawaban. Jadi 2 pertanyaan itu ya. Pertama lihat dulu nih timetable kalender kamu. Ya, kamu harus ukur waktunya. Kalau kamu nggak bisa lihat, kalau kamu nggak catat, kamu lihat, kamu nggak bisa manage. Ya, yang kedua, kamu tentukan prioritas dengan cara kamu tanya, di mana kamu paling bermanfaat. Kemudian yang kedua, di mana kamu bisa paling bertumbuh. Di situ kamu bisa membuat pilihan yang bijaksana, gitu ya. Semoga membantu, Elsa. Kalau misalnya teman-teman kayak ini banyak yang mau nanya lagi, teman-teman. Kalau misalnya kalau memang butuh banget ngobrol atau misalnya nanya, share cerita, aku open untuk kalian DM aja ke IG aku share di chat ya. Ini IG-nya aku private, tapi kalian bisa bilang aja message kalian dari webinar Hardiknas Aku Pintar. Aku pasti akan jawab ya, akan open. Baik ya. Oke. Agak apa ya ngelihatnya, Kak? Ini adik-adian kita lagi menggebu-gebu nih, cuman sayang waktunya ya. Ini masih banyak banget yang perlu mereka tanyain. Mohon maaf banget nih, Sobat Pintar, karena waktunya udah sangat-sangat terbatas ya. Nih, Kak Robi akuin di hari terakhir langsung follow, kan? Ini di hari terakhir makin kesini makin sampai malam nggak apa-apa katanya Tiara. Nanti Kak Robi nggak makan, kasihan. Ini kalau di Wita ini udah maghrib ini kalau di Wita, karena kan nggak cuma dari Jakarta ya, banyak yang dari luar Pulau Jawa juga. Oke, keren banget. Gimana nih Kak Nuri kita selanjutnya? Untuk selanjutnya ini tentunya nge-review pematerian Kak Nadia tadi menarik banget. Walaupun aku udah kuliah, padahal ini tuh aku sasarannya untuk SMA ya, siswa-siswa SMA. Untuk aku yang lagi kuliah juga relate banget nih Kak. Oke, keren banget. Ada info menarik lain nih Kak, terkait Sampurna University. Nah, ternyata nih teman-teman, di Sampurna University itu tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% melalui jalur tes. Nah, pendaftaran itu biasanya dibuka sepanjang tahun. Nah, untuk yang mau tertarik nih, ada coba daftar title tes beasiswa yang nanti linknya akan dibagikan di chat box. Nah, ini udah dibagikan di chat box ya Kak. Oke, aja langsung kepoin tuh tentang beasiswa ini, lumayan banget kan, apalagi 100% global education, local tuition, only in Sampurna University. Oke, siap. Nah itu Sobat Pintar. Jadi buat kalian yang dari tadi penasaran atau mungkin jangan-jangan lagi nyari Kompas, jangan-jangan utaranya di Sampurna University ya. Coba dikepoin mulai tipis-tipis dari Kak dulu tuh. Pelan-pelan. Betul. Nah oke, tiba waktunya nih, Darwi bakal bacain 3 pemenang beruntung pada sore hari ini. Ini bukan Kak Robi yang nilai, ada tim panitia. Robi dapat nama yang pertama
ada Kak Dina Febrianti, selamat. Yang kedua ada Kak Ain. Yang ketiga ada Kak Intan. Kak Intan di kolom komentar aktif banget. Nah, buat tadi yang nama-namanya disebut, boleh DM di grup ya, grup Aku Pintar. Nanti bakal direspon. Admin, maksudnya ke admin grup di Aku Pintar. Nah, oke sobat, sebelum kita tutup, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Linknya udah ada di kolom komentar. Silakan diisi. Dan sebelum ditutup, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Boleh nyalakan kameranya? Kita foto bareng-bareng. Oke. Dan ya nggak terasa kita udah 5 hari bareng-bareng di Hardiknas ini. Semoga makin semangat belajarnya dan terwujud cita-citanya. Oke, Kak Robi mulai ya. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, siap. Terima kasih sobat yang sudah on cam. Nah, sobat, dengan ini berakhirlah webinar kita. Rangkaian seluruh webinar kita di Hardiknas. Terima kasih banyak Kak Nadia, terima kasih banyak Sampurna University yang sudah memberikan seluruh ilmu yang sangat bermanfaat buat kita. Nah, Sobat Pintar, semangat terus belajarnya, semoga apa yang dicita-citakan dapat tercapai, semoga soft skill-nya makin bertambah, makin meningkat, semoga mindset-nya juga makin matang dan makin dewasa. Akhir kata dari Kak Robi dan Kak Nuri, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.